Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam pertolongannya Allah, masih di dalam hidayahnya Allah, masih di dalam petunjuknya Allah. Maka kita wajib syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah Rabbil alamin, dan juga tidak lupa bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh mubalighat, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah, bisa menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah. Atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih ridho di dalam thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, memahamkan diri dalam urusan ibadah, urusan agama. Atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Niatnya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Kitabus Shalah. Nomor hadisnya 426, nomor babnya 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tayammuni, bab mendahulukan yang kanan. Fi dukhulil masjidi, di dalam masuk masjid. Wa ghairihi, dan selainnya masuk masjid. Babnya mendahulukan yang kanan, baik ketika masuk masjid maupun selain masuk masjid. Ya, contohnya masuk rumah, keluar rumah. Kalau masuk rumah ini kanan dulu, kalau keluar rumah kiri dulu, sambil berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu. Atau memakai baju atau memakai celana, memakai sandal, ini dimulai dari yang kanan terlebih dahulu, baik masuk masjid maupun selain masuk masjid. Wakana, dan ada siapa Ibnu Umar, iku ya bada'u, memulai dia, birijlihi, dengan kakinya, al-yumna, yang kanan. Fa idza kharaja, maka ketika keluar siapa Ibnu Umar, bada'a, memulai dia, birijlihi, dengan kakinya, al-yusra, yang kiri. Ibnu Umar ketika masuk masjid atau masuk rumah, dia memulai dengan kaki kanannya. Kemudian ketika dia keluar masjid atau keluar rumah, dia memulai dengan kaki kirinya. Nah, ini. Jadi Ibnu Umar sudah praktek, maka kita sebagai umatnya Nabi juga mempraktekkan, yaitu ketika masuk masjid ya menggunakan kaki kanan, ketika keluar masjid menggunakan kaki kiri. Ya, ini termasuk 29 karakter ya, termasuk 29 karakter. Bahkan kalau dalam hadis lain itu, kenapa ketika keluar masjid harus kaki kiri? Nah, itu karena masih ada kebaikan ya, di dalam masjid, sehingga kaki kanan ditahan terlebih dahulu untuk mendapatkan kebaikan itu walaupun sebentar.
Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Syu'bah anil Ash'ath ibni Sulaimin an Abi an Masruq an Aisyah qalat berkata Aisyah, karena ada siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu senang siapa Nabi at-tayammuna pada mendahulukan yang kanan, mengerjakan sesuatu hal itu diawali dengan sebelah kanan. Ma pada apa-apa istato'a yang mampu siapa Nabi fi sya'nihi di dalam kelakuannya Nabi kullihi kesemuanya kelakuan. Jadi semua kelakuan, semua yang dikerjakan oleh Nabi itu Nabi memulainya dari arah yang kanan. Termasuk fituhurihi di dalam bersesucinya Nabi, berwudu. Nabi berwudu juga memulai dari yang kanan baru yang kiri. Wa tarajjulihi dan bersisirnya Nabi juga ketika bersisir itu memulai dengan kepala bagian yang kanan. Watana aulahi dan bersandal siapa Nabi, begitu juga ketika Nabi memakai sandal, nah ini Nabi mengerjakan yang kanan terlebih dahulu. Makanya Nabi senang mengerjakan sesuatu, semua sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi itu diawali dari arah yang kanan. Kalau dalam hadis Tirmidzi itu termasuk ketika Nabi memberikan makanan, ya. Ketika Nabi memberikan makanan kepada Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi untuk memberikannya kepada Ashabus Suffah. Nah, ini Nabi nasihat, Nabi mengingatkan kepada Abu Hurairah supaya diberi kepada orang yang di bagian kanan dulu. Nah, Nabi memberikannya ke Abu Hurairah dari arah kanannya Nabi. Kemudian Abu Hurairah itu diperintah oleh Nabi untuk memberikan makanan atau susu itu kepada orang-orang yang ada di sebelah kanannya. Terus ya itu. Ini bentuk apa? Ya, bentuk senangnya Nabi mendahulukan yang kanan. Babun bab hal tunbasu, adakah digali opo kuburu musyriki jahiliyah, kuburannya orang musyrik jahiliyah. Wayat takhodu dan diambil opo maka nuha tempatnya kuburan, bekas kuburan, masajidan pada beberapa masjid. Jadi babnya, bolehkah kuburannya orang-orang musyrik jahiliyah itu digali, kemudian dikeluarkan jasadnya atau tulang belulangnya dari kuburan, kemudian dibangun masjid, boleh enggak? Seperti itu boleh enggak? Jenazahnya diangkat, kemudian tanah di atasnya itu dijadikan kuburan, dijadikan masjid, dijadikan masjid. Liqaulin Nabi, karena sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'ana semoga melaknati siapa Allah al-Yahuda pada orang-orang Yahudi, ittakhadu mengambil mereka
kuburo anbiyaihim, pada kuburannya beberapa nabi mereka, pada kuburannya beberapa nabi mereka, masajidan, pada beberapa masjid. Karena sabdanya Nabi, semoga Allah melaknati kepada orang-orang Yahudi karena mereka telah menjadikan kuburannya para nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Artinya mereka sengaja membuat masjid di atas kuburannya para nabi mereka tanpa memindah atau mengangkat jenazah atau tulang belulangnya itu. Nah, ini kalau begitu tidak boleh ya. Kalau tiba-tiba langsung dibangun, ternyata di dalamnya itu ada kuburan-kuburannya orang solih, ya, itu hukumnya tidak boleh. Nah, ini karena ucapannya Nabi, sabdanya Nabi, Allah melaknati kepada orang Yahudi yang menjadikan kuburannya para nabi-nabi mereka itu sebagai masjid, membangun masjid di atas kuburan itu, atau sengaja kuburannya dijadikan masjid sehingga kuburannya para orang solih itu berada di dalam masjid ya, itu banyak yang terjadi ya. Di dalam masjid, di depan pengimaman, sebelum pengimaman itu ada kuburan. Nah, itu yang nggak boleh. Ketika dijadikan sebagai masjid ya maka tidak boleh ada kuburannya. Wama, dan apa-apa yukrohu yang dibenci apa ma rupane minas sholati, dari sholat fil kuburi, di dalam kuburan, dan termasuk dibencinya sholat di dalam kuburan kecuali sholat jenazah. Nah, ini yang dimaksud sholat di sini adalah sholat yang ada rukuk dan sujudnya, itu nggak boleh. Sholat di atas kuburan itu tidak boleh. Bahkan di hadis bawahnya nanti itu sholat di area kuburan itu juga tidak boleh. Walaupun tidak di atas kuburan tapi di kanan kirinya kuburan atau di area kuburan, nah ini tidak boleh. Harus keluar dari area kuburan untuk mengerjakan sholat. Tapi kalau sholat jenazah ya diperbolehkan. Contohnya mungkin nggak keburu dari keluarganya atau dari saudaranya atau dari temannya, nggak keburu sampai di rumah duka ternyata jenazahnya sudah dikubur, ya boleh sholat di atas kuburannya itu, yaitu sholat jenazah. Waro'a, dan melihat siapa Umarun Umar, Anasan pada Anas bin Malik, yusolli, sholat siapa Anas, indal kubri, di sisi kuburan atau di sekitar kuburan. Jadi pada waktu itu Umar bin Khattab melihat Anas, dia sedang mengerjakan sholat di sisi kuburan atau di sekitar kuburan. Jadi ini memang Anas tidak tahu kalau di situ itu termasuk kuburan. Anas tidak tahu kalau di situ itu termasuk kuburan. Faqala, maka berkata siapa Umar, al-qabro, maksudnya menjauhlah kamu, al-qabro, pada kuburan, al-qabro, pada kuburan. Anas, kok sholat kok di kuburan itu loh, sholat kok di kuburan, kata Umar bin Khattab. Walam ya'murhu, dan tidak perintah siapa Umar hu pada Anas,
bil i'adati pada mengulangi. Dan Umar itu tidak perintah kepada Anas agar mengulangi sholatnya. Jadi setelah, kalau di hadis panjangnya itu, setelah Anas diingatkan oleh Umar, kemudian Anas ini menjauh keluar dari sisi kuburan. Dia menjauh dari sisi kuburan, ya, kemudian dia melanjutkan sholatnya. Jadi sholatnya belum selesai, dapat 2 rakaat, ya, kemudian diingatkan oleh Umar, itu kuburan, itu kuburan, karena memang Anas nggak tahu kalau itu kuburan. Lalu Anas menjauh dari kuburan, kemudian melanjutkan sholatnya atau menyempurnakan sholatnya atau menyelesaikan sholatnya. Jadi boleh sholat sambil jalan-jalan, jalan ke kanan ke kiri itu diperbolehkan selagi dia tidak mengucapkan suatu ucapan yang di luar sholat, tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, contohnya ya termasuk hus. Ya. Contohnya lagi sholat berjamaah, kemudian di masjid banyak anak-anak yang lari-lari. Lah jamaah sholat sudah dapat 1 rakaat. Nah rakaat yang kedua tambah rame, dia ngomong hus. Nah itu berarti sholatnya batal. Berarti orang itu sholatnya batal. Berarti nanti ketika selesai dia harus nambah 1 rakaat. Tapi kalau tidak berbunyi atau tidak mengeluarkan kata-kata selain rukun sholat, maka mau jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Contohnya mungkin lagi sholat anaknya nangis, ibu-ibunya ya tanggap, langsung gendong anaknya, ambil anaknya digendong. Jangan dibiarkan imamnya baru sholat Allahu Akbar, anaknya nangis, gerok-gerok, ibunya di situ, bapaknya di situ, diem aja sampai sholatnya selesai. Ya, ini kurang baik, kurang pas, ya, mengganggu kekhusyuan jamaah lain yang mengerjakan sholat. Itu kurang baik, kurang pas, ya. Jadi menurut bab ini, ya, tidak diperbolehkannya sholat yang ada rukuk dan sujudnya di kuburan maupun sekitar kuburan, harus keluar dari area kuburan. Hadasana Muhammad ibnu Muthanna qala hadasana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah, rupani Ummul Mukminin, ibunya orang iman, wa anna Ummah Habibah, dan sesungguhnya Ummu Habibah, wa Ummu Salamah, dan sesungguhnya Ummu Salamah, iku dzakarota, menyebutkan keduanya atau menceritakan keduanya, kanisatan pada gereja. Ro'ainaha, melihat mereka berdua pada gereja, bil Habasyati, di daerah Habasyah. Fiha, di dalam gereja, tasawirun, beberapa gambar mentol, bukan tasirun, tasawirun, beberapa gambar mentol. Fadzakarota, maka menceritakan keduanya, lin nabiyyi, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Umi Habibah dan Umi Salamah dia bercerita bahwa mereka berdua melihat gereja di daerah Habasyah, yang mana di dalam gereja tersebut terdapat gambar mentol atau patung. Dia melihat gereja Habasyah, di dalamnya ada gambar mentol atau patung. Lalu dia atau keduanya bercerita kepada Nabi, lapor kepada Nabi. Faqala, maka bersabda Nabi, inna ulaika, sesungguhnya mereka itu orang-orang Habasyah, idza kana, ketika ada, fihim, di dalam mereka, siapa ar-rajulu, orang laki-laki, as-solihu, yang baik, yang solih, atau ulama, famata, maka mati siapa rojul, banau, maka membangun mereka, ala qabrihi, di atas kuburannya rojul, masjidan, pada masjid, wasuwaru, dan membuat patung mereka, fihi, di dalam masjid, tilkal suwaro, pada demikian itu patung, maksudnya patungnya mirip dengan rojul solih, atau patungnya mirip dengan mubaliknya, untuk mengenang mubalek kita selama tugas di sini, kita buatkan patung. Kemudian patungnya taruh di masjid. Itu gambarannya begitu. Faulaika, maka mereka itu syirorul kholqi, sejelek-jeleknya makhluk yang paling jelek. Ya mereka itu indallahi, di sisi Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Lalu Nabi menjelaskan, mereka itu ketika di kalangan mereka ada rojul yang solih atau ulama mereka yang mati, maka mereka akan membangun kuburan mereka di dalam masjid. Mereka akan membangun masjid di atas kuburan mereka, dan mereka juga akan membuatkan patung yang diletakkan di dalam masjid, yang mana patung itu mirip dengan ulama mereka. Ya kalau sekarang itu patung Lionel Messi, atau museum mana membuat patung Cristiano Ronaldo. Lah ini mereka membuat patung ulama mereka untuk mengenang jasanya semasa tugasnya, untuk mengenang kebaikannya selama tugas. Maka orang yang membuat masjid di atas kuburan mereka dan juga membuat patung yang mirip dengan mereka di dalam masjidnya, maka mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Nah, ini sudah terjadi Bapak Ibu, ya, di pelosok-pelosok, ya, bahkan mereka ziarah, datang ke kuburan, sholat 2 rakaat, kemudian dia memunajah, ya, sebagai wasilahnya. Nah, ini ya kurang pas. Sholat di kuburannya alim ulama, ditaruh di
masjid, di dalam masjid, ya, ini nggak boleh. Jadi menurut hadis ini tidak boleh di dalam masjid itu ada kuburan dan sholat di kuburan, itu juga nggak boleh. Nah terus mungkin bertanya, lah itu kuburannya Nabi ada di dalam masjid, ya. Itu bukan masjid, ya. Jadi itu adalah rumahnya Nabi, ya, Raudhah itu rumahnya Nabi atau makamnya Nabi, rumahnya Nabi kemudian dijadikan makam untuk memakam Nabi. Itu hukumnya bukan masjid. Makanya ketika jamaah atau orang lain masuk, ya, berziarah di kuburannya Nabi, kemudian dia sholat di situ, kemudian dia berdoa di situ, nah, ini sama Bang Jago pasti ditegur, haram. Nah, kalau mau doa ya menghadap ke kiblat, nggak menghadap ke makam. Nah, itu karena memang ya nggak boleh ya, meminta wasilah kepada orang yang sudah wafat sebagai penyambung lidah agar doanya dikabulkan oleh Allah. Itu hadasana Musaddadun qala hadasana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas qala berkata Anas, qadima datang siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata pada Madinah. Fanazala maka bertempat siapa Nabi a'lal Madinati pada lebih atasnya Madinah, fi hayyin di dalam desa yang paling tinggi datarannya ya. Desa yang paling tinggi datarannya di Madinah. Yuqalu dikatakan lahum bagi mereka, Banu membangun siapa Amr bin Auf. Oh, saya ulangi. Yuqalu dikatakan lahum bagi mereka Banu Amr bin Auf. Mereka adalah kalangan Banu Amr. Fa'aqama maka menetap siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim di kalangan mereka Banu Amr arba'a asyrata lailatan 14 malam. Jadi Nabi datang ke Madinah, lalu Nabi bertempat di Madinah bagian atas di suatu desa yang mana penduduk desa itu adalah Banu Amr. Kurang lebih Nabi bertempat di desa mereka itu 14 malam. Jadi Nabi bermalam di sana selama 14 malam. Suma kemudian arsala mengutus siapa Nabi ila Bani Najjar pada Bani Najjar. Faja'u maka datang mereka mutaqallidi dengan orang yang menggantungkan as-suyufi pada beberapa pedang. Kemudian Nabi memerintah kepada Bani Najjar, dipanggil oleh Nabi, lalu mereka datang kepada Nabi dengan membawa pedang. Jadi pedangnya itu dipinggul, siap perang istilahnya. Jadi pedangnya dipinggul. Faka'ani maka seakan-akan sesungguhnya aku iku angduru melihat aku ila nabiyyi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi di atas kendaraannya Nabi. Di atas kendaraannya Nabi.
Wa Abu Bakar dan Abu Bakar iku ridfuhu boncengannya Nabi. Jadi Abu Bakar dibonceng oleh Nabi di atas kendaraannya. Jadi maksudnya ini Anas betul-betul ingat terhadap kejadian itu. Anas betul-betul ingat terhadap kejadian itu, yaitu Nabi membonceng Abu Bakar. Wa mala'u Bani Najjar dan perkumpulannya Bani Najjar iku haulahu di sekitarnya Nabi. Jadi Nabi dan Abu Bakar naik kendaraan. Nah, yang di bawah itu adalah orang-orang Bani Najjar, ya, ngelilingi Nabi dan Abu Bakar. Hatta sehingga alko datang siapa Nabi bifina'i Abi Ayyub pada halamannya Abi Ayyub. Jadi Nabi naik kendaraan, ya, dikerumpuli oleh orang-orang Bani Najjar sampai di halamannya Abi Ayyub. Wakana dan ada siapa Nabi iku yuhibbu senang siapa Nabi ayyusolli bahwasanya sholat siapa Nabi haitsu di mana ada rokathu menjumpaihu pada Nabi opo as-sholatu sholat. Jadi Nabi itu senang di mana saja berada ketika sudah waktunya sholat atau sudah masuk waktunya sholat, Nabi mengerjakan sholat. Wa yusolli dan sholat siapa Nabi fi marabidil ghanam di dalam kandang kambing. Nabi sampai sholat di kandang kambing. Nah, ini pada waktu Madinah belum punya masjid, belum punya masjid. Wa anau dan sesungguhnya Nabi iku amaro perintah siapa Nabi bibana il masjidi dengan membangun masjid. Akhirnya Nabi perintah agar membangun masjid. Jadi masjid pertama yang dibangun oleh Nabi itu ya bukan Masjid Nabawi, ya, tapi Masjidil Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi. Maka Nabi perintah agar membangun masjid. Farsala maka mengutus siapa Nabi ila malaimin Bani Najjar dari perkumpulannya Bani Najjar. Perkumpulannya Bani Najjar. Faqala maka bersabda siapa Nabi, ya Bani Najjar, hei Bani Najjar, saminuni, menghargailah kalian ni padaku Nabi, bihaitikum pada kebun kalian, pada kebun kalian, hadza yang ini, hadza yang ini. Wahai orang-orang Bani Najjar, wahai orang-orang Bani Najjar, kebunmu ini berapa harganya? Mau aku beli, kata Nabi, mau aku bayari kebun ini. Bagaimana cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Sahih Bukhari. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.